Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya guys, jadi udah lama banget gue nggak upload video karena terakhir gue upload itu video short. Dan ini perdananya lagi gue upload video guys. Dan gue minta maaf juga kalau misalkan lama nggak upload, diulangi lagi. Terus gue minta maaf juga kalau misalkan di video kali ini tuh nanti ada beberapa klip yang gak nyambung dengan apa yang gue sampaikan di video ini. Karena di video ini gue bikin video lagi tentang tips apa ya? Gue juga bingung sih tips apaan. Pokoknya tips kali ini tuh berbagai hal yang mencakup tentang ikan toman lah. Karena tiap hari nih ya ada aja notifikasi di HP gue tuh kayak muncul, "Bang, kok ikan toman gue ini ya? Bang, kok ikan toman gue itu ya? Bang, bang." Anjir, dikira gue jualan kali bang. Terus pokoknya gitulah. Tiap hari tuh ada aja 2 kali 3 kali yang komen kayak begitu tuh. Jadi di sini gue cepet aja dah karena videonya tuh cuma sekitaran 8 menit. Takut nggak cukup gitu kan. Jadi ini kan kayak gini nih, yang nggak jelas gini klipnya. Ya maklumin aja lah ya. Jadi tips dari gue yang pertama itu ada interaksi. Kenapa gue taruh yang pertama interaksi? Karena interaksi itu penting guys. Contohnya gimana? Jadi kayak misalkan lu sebelum kasih makan nih, lu serok dulu ikan lu yang mau ikan mas yang mau lu kasih makan atau makan apapun lah. Terus lu mainin dulu di depan akuarium. Jadi dia tuh biar kayak ngikutin tangan lu, ngikutin pakannya. Nah itu termasuk interaksi guys. Terus interaksi yang kedua tuh kayak lu tuh bisa kayak kasih kaca atau cermin lah buat flaring dia. Jadi bukan cana maro doang guys yang bisa flaring atau cana-cana yang lain. Tapi ikan toman juga bisa guys. Dan gue bisa membuktikan itu karena gue punya pengalaman akan hal itu. Lalu yang kedua cepet aja nih ya. Yang kedua itu pemberian pakan. Pemberian pakan itu di sini tuh yang pertama kalau misalkan ikan lu baru datang atau lu baru beli, jangan lu kasih makan langsung. Itu tuh harus lu puasain. Istilahnya rekondisi dia lah di tempat yang baru. Jangan sampai lu baru datang ikannya terus lu masukin makan. Wah udah tuh makin stres, yang ada malah mojok doang ikan toman lu. Jadi pokoknya pemberian pakan kalau misalkan masih kecil juga, menurut gua lu push makan aja udah tiap hari. Tapi tetap lu kasih makan tiap hari, kualitas air juga harus lu jaga. Jangan sampai lu kasih makan tiap hari tapi airnya jelek. Itu sama aja, malah mati ikan lu nanti. Buat pakannya tuh bervariasi ya. Tapi yang sepengalaman gue tuh ikan toman gak suka sama yang namanya serangga-serangga gitulah. Dia lebih suka sama yang hewan-hewan makanan-makanan yang padat-padat gitu. Lalu yang ketiga itu selalu perhatikan air dan gerak-gerik si ikan. Nah, nih yang tadi gue sebutin tadi, perhatikan air. Terus juga gerak-gerik si ikan tuh lu perhatiin teman lu. Jadi kayak misalkan, nih kok ikan padahal air baru gue ganti, beberapa jam kemudian kok dia malah diem aja gitu kan. Atau dikasih makan walaupun udah settle gitu, terus lu kasih makan kok dia nggak ada respon, nggak mau makan. Atau lu kasih kaca juga dia nge-flaring. Atau misalkan juga pokoknya kayak ikan-ikan mau mati gitulah, ikan-ikan sakit tuh pasti pada paham lah. Atau lu tonton dulu lah video-video ciri-ciri ikan sakit. Masa ya lu nggak bisa bedain kan ikan sakit sama ikan sehat? Pokoknya gitulah, lu harus perhatiin. Jadi ketika ikan lu mulai kurang sehat, nah tuh lu cek tuh air lu. Kemungkinan besar sih air guys. Kalau misalkan ikan udah mulai nggak jelas tuh pasti air. Udah tuh lu harus jaga, harus lu perhatiin lah. Lu ganti, lu kuras, water change. Lalu yang keempat, menguras sampai bersih. Nah kan yang barusan gue sebutin juga muncul lagi dia guys. Itu guys, menguras sampai bersih itu penting guys. Jadi kalau misalkan water change tuh lu gak perlu kayak harus sampai 100%. Tapi yang penting tuh semua kotoran-kotoran yang ada di akuarium lu, yang di dasar-dasar tuh kesedot. Itu kalau lu gak pakai filter. Nah kalau pakai filter ya gue saranin jangan sampai lu nguras sampai 70%, 80%. Jangan. Pokoknya bukan misalkan sih, ya paling maksimal ya 60% lah, 50-60%. Pokoknya sampai tinggal dikit banget lah. Karena ketika lu mengganti air yang terlalu banyak tuh, anjir formal banget bahasa gue. Pokoknya kalau lu ganti air terlalu banyak ya otomatis apa sih pH, nggak ngerti gue ngomongin pH. Pokoknya kayak suhu lah anjir.
suhu sepuh, enggak maksudnya suhu airnya lah, derajat gitulah, pokoknya pasti bakalan jomplang banget guys begitu air baru masuk itu. Jadi kalau saran gue ya paling maksimal 60% lah, 50-60 lah. Soalnya sepengalaman gue pas miara ikan toman juga gue paling nguras 30%, 20%. Ya itu karena emang males atau mager juga sih. Tapi justru dengan malas dan mager gue itu emang membuat ikan gue sehat guys. Alhamdulillah gue bisa nyampe di 50 cm ikan toman gue guys. Jadi buat yang belum tahu, gue pernah melihara ikan toman dari ukuran 20 cm sampai di ukuran kalau nggak salah 20 cm ya. Gue nggak ngada-ngada nih. Kalau kelebihan atau kekurangan gue maaf aja nih, gue udah lupa. Sampai di ukuran 50 cm terakhir. Itu kenapa gue jual, karena tempat yang gue punya tuh waktu itu tuh udah gak memadai buat dia guys. Jadi gue pikir anjir nih ikan kasihan banget kan. Gue yakin nih dia punya potensi yang besar, mempunyai keinginan untuk tumbuh lebih besar lagi pasti dia ada. Jadi gue gak ingin menyiksa dia, gue gak ingin menahan dia. Jadi ya udah gue lepasin aja dulu. Dan sekarang alhamdulillah gue udah punya tempat yang cukup luas, yang cukup lebar daripada dulu. Dan ya alhamdulillah guys, sedikit demi sedikit menjadi lebih baik lah segalanya. Intinya sabar guys, sabar. Nah ini juga nih termasuk nih tips nih, sabar. Karena ketika lu sabar, jujur gue bukan menggurui tentang sabar ya, dan gue juga bukan orang yang ahli sabar gitu kan. Walaupun ya gue tetap belajar sih buat menjadi orang yang sabar. Tapi intinya mah gue cuma bisa mengingatkan untuk sabar guys. Oke guys, mungkin itu aja 5 tips gue tuh. Tadi satu yang tambahan tuh, yang sabar tuh. Oke, buat lu pada semua yang keep ikan toman, semangat. Anjir, motivasi apaan tahu dah. Enggak lah, pokoknya itulah anjir. Pokoknya semangat dah. Terus juga gue makasih banget nih buat lu pada yang udah menonton gue kan, nontonin video-video gue. Terus kadang ada yang join live gue juga, join live gak jelas gitu kan. Dan gue juga minta maaf banget nih kalau misalkan akhir-akhir ini gue jarang upload. Karena gimana guys ya, gak tau nih anjir, semangat gue belum balik lagi. Bismillah, doain gue mulai bulan Juni ini gue pengen mulai nge-gym lagi. Setelah hampir 3 bulan gue berhenti guys. Udah guys gitu ya. Udah mulu kayak meo. Udah guys gitu aja video gue kali ini. Makasih yang udah menonton. Jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa bersyukur guys, karena bersyukur itu penting guys. Makasih banget. Assalamualaikum.